Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas psikologi kesehatan. Kali ini kita akan membahas mengenai gaya hidup untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Perilaku hidup sehat ini sudah menjadi perhatian di banyak negara di seluruh dunia. Ini menurut WHO, di mana masing-masing negara yang fokus dengan gaya hidup sehat ini meyakini bahwa penyakit dan kematian dini ini bisa dikurangi secara signifikan jika seseorang mengadopsi gaya hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi dan tidak merokok. Apa saja perilaku yang beresiko ya untuk mengalami penyakit atau cedera, diantaranya adalah perilaku merokok, minum minuman alkohol, penggunaan obat terlarang. Nah, ini yang agak menarik sedikit adalah makan tinggi lemak dan tinggi kolesterol. Nah, ini yang sering tanpa kita sadari kita melakukan ini. Lalu makan terlalu banyak seperti mukbang yang sering kita saksikan di Facebook, YouTube, dan sebagainya. Kemudian aktivitas yang terlalu sedikit, jarang bergerak ya, duduk terus berjam-jam seperti itu karena pekerjaan mungkin, dan perilaku yang tidak aman seperti tidak menggunakan helm waktu kita, membawa kendaraan bermotor ya, kemudian tidak memakai sabuk pengaman, di dalam mobil waktu kita mengendarai mobil. Nah kemudian, kalau perilaku hidup sehat itu, seperti yang kita sudah ketahui saat ini lagi tren ya, olahraga di masa pandemi Covid ya. Kemudian makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tidak merokok dan tidak meminum minuman keras atau alkohol. Nah, ini diyakini dapat meningkatkan usia harapan hidup sampai 12 tahun jika kita menerapkan gaya hidup sehat. Dalam Islam pun telah disampaikan ya dalam firman Allah bahwa makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Jadi Islam sendiri melarang kita makan, minum secara berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bagi yang muslim. Nah, perilaku hidup sehat ini adalah setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan kesehatan. Jadi tidak hanya meningkatkan kesehatan, tapi juga mempertahankan kesehatan. Tanpa memandang status kesehatan seseorang, apakah perilaku itu benar-benar mencapai apa yang diinginkan atau tidak, yang penting kita berusaha untuk melakukan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat bermanfaat bagi kesehatan. Nah, status kesehatan seorang ini mempengaruhi perilaku sehat mereka. Jadi misalnya orang-orang dengan penyakit tertentu lebih termotivasi ya untuk mengadopsi gaya hidup sehat dibanding orang yang status kesehatannya itu baik-baik saja. Nah, kemudian motivasi kita juga lebih tinggi ya untuk menerapkan gaya hidup sehat ketika kita memiliki suatu penyakit tertentu. Nah, di sini dikatakan juga bahwa perilaku sehat tergantung pada faktor motivasi, ya. Khususnya yang berkaitan dengan persepsi individu dari ancaman penyakit. Semakin mengancam jiwa seseorang atau semakin beresiko seseorang terkena suatu penyakit, maka semakin mungkin orang tersebut melakukan gaya hidup sehat. Seperti di masa pandemi COVID-19 ini, kita lebih cenderung aware dengan gaya hidup sehat dibandingkan sebelum pandemi ini terjadi. Kemudian juga seberapa bernilai perilaku yang kita lakukan untuk mengurangi resiko-resiko penyakit. Ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi apakah kita akan melakukan perilaku hidup sehat atau tidak. Dan yang terakhir adalah daya tarik perilaku yang berlawanan. Jadi kalau seandainya gaya hidup tidak sehat itu lebih menarik, maka kita akan
lebih tidak mungkin ya, atau kurang kemungkinan kita untuk menerapkan gaya hidup sehat gitu. Misalnya artis yang kita sangat sukai ya, memakan makanan yang kita tahu tidak sehat dan itu lebih menarik untuk kita, maka ini semacam godaan ya yang besar. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya ya. Beberapa orang sangat sadar kesehatan dan lainnya tidak. Ya, kenapa demikian? Nanti ada faktor-faktor di bawahnya ya. Nah, ini ada penelitian yang mengatakan bahwa wanita itu lebih mengutamakan perilaku hidup sehat daripada laki-laki. Makanya yang aware dengan makan makanan sehat, ya, kemudian olahraga itu perempuan ya. Maka nanti wajar ketika hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan itu lebih lama masa hidupnya ya daripada laki-laki. Nanti ada di slide berikutnya ya. Kemudian mahasiswa kedokteran juga lebih mungkin tidak merokok karena mereka tahu bahaya merokok ya daripada yang bukan mahasiswa kedokteran. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mempraktekkan hidup sehat atau tidak. Yang pertama, pengaruh masyarakat. Misalnya kebiasaan makan dari masyarakat yang menjadi tempat tinggal kita ya. Misalkan kita tinggal di Sumatera, kita terbiasa makan makanan yang bersantan seperti nasi Padang yang tinggi lemak dan kolesterol. Ya, ini mempengaruhi gaya hidup sehat kita ya. Kemudian agama juga menjadi faktor ya yang menjadi pengaruh yang mempengaruhi kita ya. Misalnya orang muslim itu dilarang untuk minum minuman beralkohol. Maka orang muslim itu mungkin jarang sih faktor resiko kesehatan itu dari alkohol ya. Karena memang semua orang muslim paham tentang larangan ini. Lalu pengalaman. Misalnya banyak orang tidak menghindari merokok sampai mereka belajar ya, bahwa ini berbahaya. Artinya pengalaman sangat mempengaruhi kita apakah kita akan melakukan perilaku hidup sehat atau tidak. Ketika kita pernah mengalami suatu penyakit akibat perilaku hidup tidak sehat yang pernah kita jalani, maka kemungkinan di kemudian hari kita akan komitmen untuk melakukan perilaku hidup sehat. Lalu perubahan situasi pada masyarakat juga mempengaruhi. Misalnya tekanan dari teman sebaya untuk kita kalau tidak merokok dianggap tidak jantan, seperti itu. Ini juga mempengaruhi kita untuk mempraktikkan hidup sehat atau tidak. Ini sebagai contoh dari hasil penelitian, ternyata dari berbagai negara perilaku hidup tidak sehatnya itu berbeda-beda ya. Ini terkait dengan obesitas atau overweight, ternyata lebih banyak ditemukan pada remaja di Saudi daripada di Inggris ya. Nah, ini hasil penelitian. Kemungkinan ada budaya tertentu. Nah, misalnya yang pernah saya dengar itu ya, tapi entah benar atau tidak, bahwa orang Arab itu kalau sudah menikah, perempuannya tidak gemuk begitu ya, tidak berisi, maka dianggap bahwa dia tidak bahagia gitu ya. Nah, ini juga faktor budaya yang ada di masyarakat yang akan mempengaruhi gaya hidup sehat kita. Kemudian ada faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di seluruh rentang kehidupan. Ini ya, menyebabkan individu menghadapi resiko kesehatan yang berbeda. Jadi ada faktor perkembangan juga, misalnya remaja yang faktor resiko terbesar dari perilaku hidup tidak sehat pada remaja apa? Yaitu kebut-kebutan di jalan ya, menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Nah, ini faktor resiko pada remaja. Berbeda dengan pada lansia, faktor resiko dari perilaku hidup tidak sehatnya adalah hipertensi, penyakit jantung. Nah, ini lebih mungkin terjadi pada orang dewasa ataupun orang yang lebih tua. Akibatnya nanti tindak preventif yang akan kita berikan itu harus memastikan atau mempertimbangkan siapa subjek yang akan kita beri tindak preventif ini. Apakah remaja, anak-anak, dewasa, ataupun lansia. Nah, ini beberapa contoh ya ketika kita akan melakukan tindak preventif ya atau pencegahan dari munculnya penyakit ya pada
bayi ya, atau pada masa kehamilan. Misalnya kita melakukan tindak preventif yang bertujuan untuk menjadikan ibu hamil yang sehat. Kemudian kehamilan jangka penuh, artinya tidak melahirkan sebelum waktunya. Kemudian pemulihan yang cepat setelah persalinan normal. Nah, ini mungkin di rumah sakit ya, ada semacam kelompok-kelompok terapi atau kelompok diskusi seperti itu bagi ibu hamil, untuk kemudian diberikan psikoedukasi mengenai bagaimana sehat ketika dalam masa kehamilan, bagaimana melahirkan ya, kemudian lebih cepat pulih begitu ya. Kemudian bisa juga tujuannya memfasilitasi kelahiran hidup bayi normal ya, bebas dari masalah-masalah bawaan atau penyakit bawaan. Nah, ini yang sering melakukan adalah bidan biasanya di rumah sakit atau puskesmas. Membantu ibu dan ayah mencapai pengetahuan dan kapasitas untuk menyediakan kebutuhan fisik, emosional, dan sosial bayi. Jadi ya semacam psikoedukasi juga yang bisa kita berikan kepada calon ayah dan calon ibu mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan fisik anak, kebutuhan emosional anak, dan kebutuhan sosial anak, sehingga perkembangannya menjadi lebih optimal. Kemudian bisa juga tujuannya membangun kekebalan bayi terhadap penyakit melalui sosialisasi akan pentingnya vaksinasi. Ini juga tindak pencegahan. Kemudian mendeteksi dan mencegah penyakit tertentu. Ya, misalnya ada pemeriksaan kesehatan pada bayi. Kalau di Indonesia itu ada posyandu ya. Posyandu misalnya mengukur lingkar kepala, kemudian tinggi badan, yaitu semua dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Kalau di psikologi ya, ketika posyandu sebenarnya kita bisa melakukan deteksi tumbuh kembang balita. Ya, misalnya memperhatikan atau mendeteksi bagaimana perkembangan bicara dan bahasa pada bayi atau balita, kemudian perkembangan sosial dan kemandiriannya, perkembangan motorik halus dan motorik kasarnya. Nah, ini bisa dilakukan berbarengan dengan posyandu ya. Nah, kemudian kalau subjek yang akan kita beri tindak preventif itu adalah anak dan remaja, mungkin kita bisa memberikan suatu program untuk memfasilitasi pertumbuhan fisik ya, misalnya dengan memberikan psikoedukasi mengenai bagaimana nutrisi yang baik ya, apa sih pentingnya olahraga, kemudian belajar, rekreasi, kehidupan keluarga yang baik itu seperti apa. Nah, ini untuk anak dan remaja. Kemudian bisa juga kita memberikan preventif ya, atau pencegahan ya, untuk memperkuat pola perilaku yang sehat, mencegah yang negatif ya. Kemudian untuk kebugaran fisik tadi sudah ya, ditambah juga dengan bagaimana mengemudi yang baik ya. Kemudian apa sih dampak merokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang. Kalau pada orang dewasa, mungkin program yang kita bisa berikan adalah mengembangkan potensi ya, potensi mental, emosional, dan sosial secara optimal. Kemudian bisa membuat program pencegahan timbulnya penyakit kronis pada orang dewasa melalui deteksi dini, misalnya deteksi dini kanker serviks ya, kemudian deteksi dini kanker payudara ya pada perempuan ya, itu yang sering dilakukan ya. Nah, ini kemudian bisa juga program untuk deteksi dini hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke tindak preventif untuk masa tua. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa membuat program untuk meminimalkan handicapping ya. Jadi orang tua atau lansia yang tidak bisa berfungsi secara mandiri ya, misalnya ke kamar mandi sudah tidak bisa lagi. Nah, biasanya kan keluarga mentoleransi membiarkan orang tua untuk terus berada di tempat tidur seperti itu. Nah, ini juga tindakan yang keliru. Kita bisa memberikan program-program ini, program psikoedukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya penyakit atau handicapping.
Bisa juga kita memberikan program persiapan pensiun ya supaya tidak terjadi apa namanya hmm, apa namanya ya apa fenomena sarang kosong ya. Jadi merasa lonely ya, merasa kesepian karena anak sudah meninggalkan rumah begitu ya dan tinggal berdua saja. Atau bisa juga kita memberikan program ya untuk bagaimana mencegah stres fisik dan mental ya dengan memberikan dukungan emosional pada pasien-pasien atau keluarga yang memiliki orang tua dengan penyakit terminal. Nah, ini kira-kira gambaran kalau seorang psikolog biasanya di rumah sakit ini perlu melakukan tindak preventif ini dan ini bisa dijadikan bahan buat perencanaan tindak preventif yang dilakukan di ranah kesehatan. Nah, kita lanjut kepada beberapa pemaparan mengenai gender dan kesehatan. Nah, di hampir semua negara ternyata ini ya, harapan hidup wanita itu lebih lama. Nah, ini seperti yang sudah saya singgung di depan tadi, artinya wanita itu lebih panjang hidupnya dibanding laki-laki. Ini hasil penelitian menunjukkan kalau di Eropa itu wanita lebih panjang masa hidupnya 4 sampai 6 tahun, kalau di Amerika 5 tahun begitu ya. Jadi kalau usia harapan hidup laki-laki 65 tahun di Amerika ya, maka wanita bisa lebih dari 65 tahun, bisa 70 tahun atau 68 tahun. Mengapa wanita hidup lebih lama daripada laki-laki? Ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama adalah faktor biologis, yang kedua adalah faktor perilaku. Jadi secara biologis dan perilaku, laki-laki dan perempuan itu ternyata berbeda. Ya, di sini disebutkan faktor yang pertama itu adalah biologis, yaitu reaktivitas fisiologis. Ternyata saat sedang stres ya, tekanan darah dan hormon stres itu lebih besar pada pria daripada wanita. Nah, ini dapat membuat pria lebih mungkin untuk mengalami penyakit kardiovaskuler daripada wanita. Jadi pria, laki-laki lebih mungkin terkena penyakit jantung daripada perempuan. Kalau kita lihat ya, kita pernah tes darah atau ini ya, mengecek tekanan darah. Memang normalnya tekanan darah laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Tekanan darah laki-laki memang lebih tinggi daripada perempuan. Nah, kemudian dari faktor biologis, yang kedua perbedaannya adalah bahwa wanita itu memiliki estrogen yang lebih banyak daripada laki-laki. Dan diduga hormon estrogen inilah yang menunda penyakit jantung dan mengurangi kadar kolesterol darah pada perempuan. Sehingga perempuan lebih terlindung gitu ya untuk mengalami penyakit jantung dan penyakit lainnya yang terkait dengan kolesterol ya atau tekanan darah. Nah, kalau dari faktor perilaku, ini ditemukan bahwa pria lebih banyak yang merokok daripada perempuan, ya, apalagi di Indonesia dengan budaya kita yang menganggap bahwa ketika perempuan merokok itu dianggap bukan perempuan baik-baik ya, maka laki-laki lebih beresiko mengalami penyakit terkait dengan perilaku merokok, minum alkohol ya, daripada perempuan. Misalnya terkena penyakit kanker paru-paru, sakit pernafasan, dan sirosis hati. Ini biasanya akibat alkohol. Nah, kemudian pria ini memiliki tingkat lebih tinggi pengguna narkoba. Pria laki-laki lebih mungkin melakukan perilaku yang beresiko tinggi, seperti menggunakan narkoba, kemudian aktivitas seksual yang bebas ya. Inilah penyebab kenapa laki-laki lebih pendek hidupnya daripada perempuan. Dan ketika laki-laki mengalami suatu penyakit atau simptom-simptom penyakit, laki-laki itu lebih enggan
untuk konsultasi ke dokter daripada perempuan. Kemudian dari segi pekerjaan, lingkungan pekerjaan laki-laki lebih berbahaya daripada lingkungan pekerjaan perempuan. Nah, meskipun demikian, perempuan Amerika memiliki kemungkinan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki mengalami penyakit akut. Jadi ada beberapa penyakit yang memang lebih banyak diderita oleh perempuan. Misalnya penyakit pernafasan, ya, dan pencernaan ini lebih banyak dialami oleh perempuan. Ya, bisa jadi karena perempuan lebih emosional, ya. Kemudian penyakit kronis yang fatal lainnya seperti varises, ya ini mungkin bisa kita asumsikan karena perempuan hamil begitu ya, sehingga kalau perempuan hamil lebih sering mengalami varises ya. Nah, dibanding laki-laki yang tidak pernah hamil, punya anemia, ya, kemudian sakit kepala, ya, artritis itu juga penyakit-penyakit yang khusus untuk perempuan, jarang dialami oleh laki-laki. Perempuan juga menggunakan obat-obatan medis dan layanan lebih daripada laki-laki. Ya, bahkan ketika kehamilan dan kondisi reproduksi lainnya, perempuan lebih banyak menggunakan obat-obatan medis daripada laki-laki. Yang inilah yang menyebabkan kenapa perempuan lebih lama hidupnya daripada laki-laki. Boleh setuju, boleh enggak ya. Tapi kalau kita lihat dari kenyataan, memang lebih banyak janda-janda tua ya, lebih banyak nenek-nenek daripada kakek-kakek ya. Tapi ini bisa kita kritisi ya, mungkin jumlah perempuan memang lebih banyak daripada laki-laki ya. Nah, kalau ingin melanjutkan penelitian yang tadi sudah dipaparkan, silahkan ya untuk membuktikan kebenarannya. Tapi kalau secara biologis ya memang diakui perempuan memiliki estrogen yang lebih banyak daripada laki-laki. Ini salah satu yang mencegah perempuan mengalami penyakit jantung. Kemudian kita akan bahas bagaimana status sosial ekonomi mempengaruhi kesehatan. Orang dari kelas bawah ini lebih mungkin dibandingkan mereka dari kelas atas ya untuk lahir dengan berat yang rendah. Ya, karena faktor nutrisi, gizi yang kurang, meninggal dunia pada masa bayi. Ini juga karena faktor nutrisi atau hygiene, personal hygiene yang kurang. Kemudian mengembangkan tanda-tanda awal dari penyakit kardiovaskuler, aterosklerosis, ini lebih mungkin pada orang dari kelas bawah. Memiliki kesehatan yang buruk, mengembangkan penyakit kronis, ya. Kemudian pengalaman stres yang lebih besar pada orang dengan kelas ekonomi menengah ke bawah daripada menengah ke atas. Dan inilah yang kemudian menyebabkan penyakit kondisi kesehatan yang memburuk. Faktor penyebab lainnya itu kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana sih pola hidup yang sehat, misalnya kebersihan yang kurang ya karena pendidikan yang kurang. Berada dalam lingkungan yang beresiko ya karena faktor ekonomi sehingga tidak bisa memiliki tempat tinggal yang baik ya, sehingga memang lingkungannya sudah beresiko. Kemudian kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Jadi kalau sakit ya ditahan-tahan gitu ya, dibanding kalau orang yang mampu ya sakit langsung ke rumah sakit. Dan stres yang tinggi juga mempengaruhi. Oke, demikian untuk penjelasan mengenai gaya hidup sehat. Kita lanjut ke penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ini silahkan dibaca slide selanjutnya mengenai materi ini, dilanjutkan dengan membaca beberapa jurnal yang sudah saya lampirkan ya di dalam Sepada Dikti. Nah, kemudian silahkan dibuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil membaca jurnal dan membaca materi yang ada di slide ini. Demikian, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.